Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Altofarus Bahrain. Nah, saya adalah mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan strategi belajar yang saya gunakan dalam menghadapi ujian-ujian saya. Nah, kebetulan nih, beberapa hari ke depan saya akan menghadapi ujian OSCE. Khususnya, di bab keterampilan medis ini ada dua hal yang saya mungkin sering lupa ataupun saya belum mahir. Yakni yang pertama, ada anamnesis, dan yang kedua, ada pemeriksaan bagian kepala. Nah, pada metode belajar saya menggunakan metode yang namanya mnemonik yang membantu saya belajar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kenapa saya memilih mnemonik untuk pembelajaran saya? Karena menurut saya mnemonik sendiri itu sangat memudahkan saya. Dari belajar itu contoh saya dapat menggunakan singkatan-singkatan, istilah-istilah, ataupun nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang itu sangat memudahkan pelajaran itu ataupun materi-materi itu masuk ke dalam ingatan saya. Seperti itu. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya sendiri akan saya paparkan dan akan saya contohkan pada setelah ini. Nah, untuk yang pertama ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang namanya learning needs identification. Nah, learning needs identification sendiri menurut saya sebagai mahasiswa kedokteran, saya menyadari bahwa salah satu tantangan saya adalah menghafal dan mengingat langkah-langkah sistematis dalam anamnesis maupun pemeriksaan fisik, terutama pada bagian kepala. Nah, dalam OSCE nanti kita itu dituntut tidak hanya tahu teorinya, tapi harus hafal langkah-langkahnya secara urut dan tepat. Lanjut yang kedua, ada learning profiles identification. Nah, learning profiles identification sendiri, saya adalah tipe pembelajaran visual dan verbal. Saya lebih mudah mengingat bila materi saya visualisasikan atau saya ulang dalam bentuk kata-kata sederhana yang saya buat sendiri. Karena itu, saya merasa cocok menggunakan mnemonik. Selanjutnya yang ketiga, ada learning plan atau biasa disebut atau disingkat SMART. Nah, untuk SMART sendiri memiliki singkatan nih. Untuk S, yakni spesifik. Untuk M, ada measurable, ada A, achievable, ada R, relevant, dan ada T, times-bound. Oke teman-teman, setelah itu sebelum lanjut ke poin keempat, di sini saya akan mengajak kalian untuk ikuti aku belajar. Di sini saya akan menerapkan beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan kenapa sih saya memilih mnemonik, dan mnemonik ini merupakan strategi belajar atau metode belajar yang sangat efektif untuk saya. Nah, di sini sedikit contoh. Saya biasanya belajar menggunakan iPad. Setelah itu saya ambil beberapa kata inti ataupun kata penting. Contoh pada anamnesis, urutan-urutan itu saya akan membuat singkatan yang menarik sehingga saya dapat sangat amat mudah untuk mengingat. Oke, mari ikuti saya. Pada urutan anamnesis itu merupakan urutan pertama di ujian OSCE, yang itu menjadi titik awal komunikasi kita antar dokter dan antar pasien. Dan pada anamnesis sendiri, saya membuat singkatan yang saya namakan satu kata itu adalah karisma. Ya, karisma. Jadi, karisma sendiri itu ada singkatannya. Yang pertama, K. K sendiri itu adalah keluhan utama. Keluhan utama. Lalu lanjut A. Ada awal keluhan. Lanjut ada R. R sendiri apa? Riwayat penyakit dahulu atau riwayat penyakit terdahulu. Oke, lalu ada I. Ada intensitas. Ada S. Skala nyeri. Ada M, medis keluarga. Lalu ada A lagi, alergi. Nah, poin-poin yang sudah saya tulis tadi ini merupakan dari kata karisma, yang ini merupakan urutan-urutan atau dasar dari anamnesis yang akan kita tanyakan kepada pasien. Nah, seperti ini. Contoh, saya lupa
ketika saya sedang ujian OSCE. Lalu saya mengingat satu kalimat, karisma. Nah, dari kalimat karisma yang saya buat itu, saya akan hafal kembali dan saya akan ingat lagi tentang urutan-urutannya, mulai dari K sampai A. Jadi ada keluhan utama, aula keluhan, riwayat, intensitas, skala, habis itu ada medis, serta alergi. Yang itu saya buat satu kata menjadi karisma. Lanjut ke poin yang keempat, ada deep reflection. Dulu saya sangat sering merasa kewalahan menghadapi ujian-ujian yang berat karena bingung harus mulai dari mana dan sering lupa urutan langkah-langkahnya. Tapi setelah saya mulai mengenal dan menggunakan mnemonik, saya merasa lebih tenang serta percaya diri. Mnemonik bukan hanya mempermudah hafalan, tapi juga mempercepat recall di saat tekanan seperti nanti ujian OSCE yang akan saya hadapi. Saya juga menyadari pentingnya refleksi dalam proses belajar. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa mengenali kebutuhan dan strategi belajar saya adalah kunci untuk berkembang, secara personal maupun profesional. Saya akan terus mengevaluasi dan menyesuaikan metode belajar. Oke, itulah strategi belajar saya menggunakan metode mnemonik, teman-teman, untuk persiapan ujian OSCE nanti, khususnya anamnesis dan pemeriksaan kepala. Dengan memahami kebutuhan, mengenali gaya belajar, membuat rencana SMART, dan refleksi, saya merasa jauh lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian besar dan ujian-ujian hebat ke depannya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa ditonton sampai habis, diterapkan jika cocok, dan jangan lupa like and share ya teman-teman. Terima kasih.